Saudara, saya mengucap syukur hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Saudara, dan saya tetap percaya apapun yang terjadi hari-hari ini sekitar kita, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh bernama Gideon. Saudara, minggu-minggu ini Tuhan ajarkan tentang Gideon dalam kehidupan saya. Saudara, saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu semua maupun saudara-saudara di tempat ini sudah sering mendengar akan kisah Gideon. Tapi sekali lagi mari kita mau belajar bersama-sama tentang Gideon. Saudara, karena saya percaya membaca firman Tuhan itu tidak cukup hanya sekali, kita butuh berulang-ulang kali. Dan inilah keajaiban dari firman Tuhan. Setiap kali kita baca ulang ada lagi rema. Baca lagi, ada lagi rema. Baca lagi, ada lagi rema. Dan setiap kebenaran yang kita terima itu yang akan memerdekakan kita totally, bukan hanya setengah-setengah, tapi seutuhnya kita akan dibebaskan. Mari kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Hari ini kita akan baca sampai ayat yang ke-24, tapi kita akan baca bertahap. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, saya akan berhenti sampai di situ terlebih dahulu. Hari itu panggilan Tuhan turun ke hidup Gideon. Tuhan berkata, nak, hari ini aku berpaling kepadamu, bukan berpaling dari. Tapi hari itu Yesus menolehkan wajahnya kepada Gideon. Dan Tuhan berkata, nak, ada panggilan dalam hidupmu. Dan hari Tuhan berkata, engkau akan membebaskan, engkau akan membawa, aku utus engkau untuk membebaskan orang Israel. Tapi hari itu jawaban Gideon selayaknya jawaban kita pada umumnya. Dia berkata, Tuhan, aku ini yang paling kecil dan aku ini yang paling muda. Saudara, dalam terjemahan, beberapa terjemahan saya buka di Alkitab lain, dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, ketika Gideon berkata aku ini yang paling kecil, maksud Gideon adalah aku ini yang paling miskin. Ketika Gideon berkata aku ini yang paling muda, Gideon antara berkata, aku ini paling tidak dianggap di keluargaku. Saudara, kita perlu mengerti seringkali, terutama kalian anak muda, kalian lebih mengerti bagaimana suka direndahkan oleh orang tua. Karena orang lebih tua akan berkata, anak kecil tahu apa, baru lahir kemarin juga tahu apa. Tapi hari itu Gideon berkata, seolah-olah itu sebuah kenyataan. Dan memang itu kenyataan. Gideon berkata, Tuhan, aku ini paling miskin, aku ini paling kecil, aku ini paling muda, paling tidak dianggap di keluarga. Dan hari itu Gideon menyodorkan akan sebuah kenyataan di hadapan Tuhan. Dan bukankah seringkali ketika Tuhan datang dalam hidup kita, dia memalingkan wajahnya kepada kita. Dan dia berkata, nah, aku punya panggilan dalam hidupmu. Nah, aku punya tugas dalam hidupmu. Dan hari itu jawaban kita berkata, Tuhan, mana mungkin. Aku ini miskin loh Tuhan. Aku ini tidak mampu loh Tuhan. Aku ini tidak dianggap di pelayanan loh Tuhan. Mungkin aku penari tapi aku nari lagunya mungkin yang paling terakhir Tuhan. Mungkin pemain musik Tuhan, aku kalau main musik di belakang. Kalau di belakang gereja. Karena aku paling gak dianggap Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, aku ini orang media yang paling di ujung di belakang. Orang pun aja gak ngerti kalau saya ada di situ. Dan seringkali kita berkata, Tuhan, mana mungkin sih aku menyelamatkan bangsaku. Mana mungkin sih Tuhan aku bisa membuat sebuah perubahan. Tapi hari itu ini perhatikan jawaban Tuhan ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Hari itu firman Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Sekalipun Gideon memberikan kenyataan di depan Tuhan. Tapi hari itu jawaban Tuhan, dia berkata, tapi aku Tuhan yang menyertai engkau. Saudara,
kita tidak boleh meremehkan akan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali engkau disertai Tuhan, percayalah, sekalipun Dia izinkan engkau melewati lembah, engkau tidak akan pernah dibiarkan tergeletak jatuh. Ketika Tuhan menyertai kita, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika Dia menyertai kita, saudara akan melihat semua yang ajaib yang tidak pernah saudara bayangkan, pikirkan, itu yang akan diberikan dalam hidup kita. Itu penyertaan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah memandang rendah siapapun. Mau saudara masih bayi, mau saudara sudah tua, Dia tidak pandang rendah siapapun. Ketika panggilannya turun dalam hidup kita, penyertaannya juga turun dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa, karena Tuhan tidak pernah memilih kepada siapa Dia akan sertai. Tapi barang siapa yang mencintai Dia dan mengikuti Dia, dia adalah orang yang akan disertai Tuhan. Bukan hanya kepada dirinya, tapi sampai ke anak cucunya pun, semua akan disertai Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita terlalu takut, dan kita menyodorkan kenyataan demi kenyataan di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika Dia yang menyertai, siapa lawan kita? Tidak ada. Lanjutkan, saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbatin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, hari itu ketika Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan memberi sebuah panggilan, Tuhan memberi sebuah janji, yang Gideon lakukan adalah membangun mezbah. Kalau saudara perhatikan kisah tentang Abraham, setiap kali Tuhan berjanji dalam hidup Abraham, Abraham bangun mezbah. Setiap kali Tuhan menjanjikan apapun, berkat Tuhan turun dalam hidup Abraham, Abraham membangun mezbah. Dan itulah yang persis sama yang dilakukan Gideon ketika panggilan dan janji Tuhan turun dalam hidup Gideon. Gideon membangun sebuah mezbah dan meletakkan korban di atasnya. Saudara, kita perlu mengerti bahwa ketika panggilan Tuhan turun dalam hidup kita, seringkali harus ada korban yang kita letakkan. Yusuf dalam firman Tuhan ketika kata-katanya diistimewakan, dalam terjemahan lain sebenarnya Yusuf dipisahkan, separated dari saudara-saudaranya. Dan itu adalah korban yang harus Yusuf berikan ke Tuhan. Saya pribadi ketika Tuhan panggil hidup saya letakkan begitu banyak hal. Saya letakkan teman-teman saya letakkan kepribadian pragmatis saya di hadapan Tuhan. Saudara, bagi kepribadian pragmatis, itu begitu sulit untuk berdiri di hadapan saudara dengan mata saudara semua memandang kepada saya. Itu sulit. Itu sangat sulit ketika ada orang mau konseling dengan saya dan harus tatapan mata ke mata dengan saya. Itu sulit buat saya. Tapi hari itu ketika panggilan Tuhan turun dalam hidup saya memilih untuk meletakkan korban itu. Dan saya berkata, Tuhan, ini hidupku, ini kepribadianku, ini teman-temanku, aku serahkan kepadamu. Saudara, dan ketika itu SD saya punya teman puluhan. Saya masuk SMP, saya punya teman di kelas hanya 10 orang. Masuk SMA hanya 6 orang. Kuliah lebih parah lagi. Saya tidak ada waktu untuk pergi dengan teman-teman saya.
Saya memilih pulang kuliah ke gereja, pulang kuliah ke gereja, pulang kuliah ke gereja. Teman saya cuma punya 2. Semakin lama, semakin saya tidak punya teman. Percayalah bukan karena saya orang yang tidak mengenakan untuk berteman. Percayalah banyak orang mau berteman dengan saya. Ya. Tapi yang ada karena saya tidak punya waktu untuk mereka. Karena waktu saya korbankan ke Tuhan. Tapi apakah saya menyesalinya? Saya sampai sekarang saya berkata saya tidak pernah menyesal. Saya meletakkan korban itu. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup saya. Tapi sekali lagi Gideon menaruhkan korban di hadapannya. Tapi ada begitu banyak orang yang suka membuat punya mental korban dalam hidupnya. Itu berbeda. Hidupmu menjadi korban dan punya mentalitas korban itu berbeda. Saya beri contoh. Saya berikan contoh yang paling konkret itu adalah kokoh saya. Beliau adalah salah satu contoh yang ketika saya jadikan bahan khotbah tidak marah. Dia ngomel-ngomel sedikit tapi saya ajak dia makan semua beres. Sudah suatu hari, ini adalah contoh korban, mentalitas korban. Maksudnya gimana? Orang yang akan selalu berkata, Tuhan, aku sudah ngelakuin ini, buat engkau loh. Saya beri contoh. Suatu hari kokoh saya ini, saya dengan kakak saya, seperti layaknya hubungan kakak adik. Saudara, kakak adik itu jarang yang mesra-mesraan, peluk-pelukan, cium-cium, itu jarang. Biasanya itu yang kurang normal. Yang normal adalah yang berantem, gula, tinju-tinjuan, nah itu normal. Saudara, dan saya dan kokoh saya termasuk golongan yang normal. Kami suka berantem, kami suka adu mulut, kami suka gulat-gulat, di lantai bisa guling-guling berdua, saudara. Dan tapi kami saling mengasihi, saudara. Sudah suatu hari tiba-tiba dia datangi saja telepon saya. Dia panggil saya, sis. Saya bilang, wah ini kalau sudah sis ini biasanya ada apa-apa ini, saya bilang. Dia bilang, sis, lagi mau minum apa kamu? Mau tak beliin minuman? Apalah gulu-gulu lah atau apalah. Mau minuman itu boba, enak loh, lagi ngetren. Ya bolehlah, saya bilang. Saya bilang, kok tumben? Oh ya enggak apa-apa kan saya sebagai kokoh. Dia bilang, mau membelikan adik minuman. Saya sudah curiga, ini pasti ada udang di balik batu. Saya bilang, ini pasti bukan korban, ini pasti sup kacang merah. Saya bilang, pasti ada maunya di belakang. Saya ada berat, dia kirimkan minuman ke rumah saya, dan dia telepon saya lagi. Mau makan apa? Wah, hati saya mulai tambah enak. Saya bilang, kenapa sih kok tumben tawar-tawarin? Oh ya gak apa-apa kan saya kepingin beliin adikku makan. Mau makan ini? Ya bolehlah, kirim ke rumah. Saya bilang, dikirim ke rumah. Ketemu saya tiba-tiba, dia orang yang paling tidak pernah bukakan saya pintu. Saya mau masuk rumah, dibukakan pintu. Duduk di meja makan, saya menikmati makanan saya minum minuman saya sampai habis. Saya tidak mau diambil lagi, saya habiskan semuanya, baru saya tanya. Kenapa? Lagi mau apa? Tiba-tiba dia duduk dengan senyumnya khas, jendol-jendol pipinya. Dia bilang, ya ini loh Sa. Nah kalau dia bilang ini loh Sa, itu pasti ada maunya. Apa mau apa? Saya bilang, HP ku nih loh sudah rusak. Terus ngopo? Saya bilang, apa hubungannya? Saya bilang sampai saya, ya uangku tuh habis kemarin itu loh. Oh, terus kenapa? Ya HP ku nih rusak, sudah lama, sudah 4 tahun. Bilang, HP saya 6 tahun. Saya bilang, lebih lama HP saya. Ya tapi HP ku nih loh, layarnya itu rusak. Lah kenapa kok rusak? Ya pas marah kebanting. Dia bilang, ya salahmu kebanting. Saya bilang, ya tapi kepingin HP baru. Terus saya bilang, ya beliin kah kokohmu ini handphone baru. Mata ambil kecil-kecil, handphone baru. Saya ketawa, saya bilang, itu kan, saya bilang, untung saya habisin makanan dan minumannya. Saya bilang, kalau enggak pasti diambil lagi. Saya bilang, kakak enggak. Saya bilang, adindamu ini lagi enggak ada uang. Saya bilang, mohon maaf itu kemarin habis persembahan. Saya bilang, uangnya tak habisin buat persembahan. Tiba-tiba, ini yang saya masuk mental korban. Loh, aku tuh sudah kasih kamu makan. Aku sudah beliin kamu minum. Halah, setahun baru sekali, saya bilang. Loh, tapi aku beliin buat kamu. Apa sih? Aku bukain pintu buat kamu. Demi handphone. Saya bilang, wah
Makanya lain kali itu kalau mau berbuat baik gak tulus gak usah, saya bilang. Daripada ada maunya. Tapi hari itu ajari saya. Seperti itu loh seringkali anak-anak. Ketika dia memberikan sebuah korban, tanpa dia sadari mentalitas korban itu terbangun. Ketika dia memberi korban ada maksud di belakang, yang kemudian kita akan berpikir, oh mungkin Tuhan akan mengembalikan lebih besar. Oh kita berharap, oh Tuhan akan mengembalikan lebih luar biasa 2 kali lipat. Tapi seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan ketika kita ngungkit, kita berkata, Tuhan, aku sudah berkorban pelayanan. Aku sudah keluarin uang buat ini. Aku sudah beri. Saudara, itu bukan korban. Itu mentalitas korban. Dan percayalah, seseorang yang punya mentalitas korban tidak akan pernah menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Tapi ketika kita memberi, meletakkan, bahkan kita pun tidak mengungkit-ungkit lagi, itu adalah korban yang sejati di hadapan Tuhan. Karena seringkali korban yang kita taruh, yang kita pikir itu terbaik, belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Menurut saya Kain memberikan yang terbaik versi dia. Saya percaya Kain tidak orang yang mungkin tidak sembarangan. Dia kasih yang menurut dia terbaik. Tapi bukankah di firman Tuhan jelas, menurut Kain terbaik, menurut Tuhan tidak. Tapi sekali lagi ada begitu banyak orang tidak bisa meletakkan dengan legowo, dipegangi buntutnya. Saudara, kemarin kita pergi ke desa-desa, saudara. Tuhan perintahkan untuk pergi ke desa-desa dan ke lereng-lereng gunung. Dan hari itu Cik Mel khotbah di satu gereja di desa. Saya duduk manis di depan. Tiba-tiba Cik Mel berkata, siapa di sini yang di dompetnya, di uangnya sekarang di bawah 100.000? Kalau saya nggak salah. Dan hari itu ada satu bapak-bapak angkat tangan. Saya dengan jujur berkata, saya nggak punya uang, uangnya sedikit. Saya dan bapak ini maju ke depan. Cik Mel kasih uang. Dikasih uang. Saya bilang, wah keren. Saya bilang, luar biasa. Tiba-tiba Cik Mel tanya lagi, siapa lagi yang uangnya di bawah lagi? Ada bapak-bapak angkat tangan. Saya, Bu. Majulah bapak. Ada Cik Mel tanya, mau gak bapak kasihkan ke orang ini? Bapaknya yang megang amplop itu ya saudara, mukanya tuh kasihan. Dia pegang ini, dia lihat kanan, dia lihat amplopnya, dia lihat kanan, kasih. Mencoba senyum tapi senyumnya pahit. Saya tahu itu. Dia bilang, kasih, saya mau kasih. Dikasih kan. Tapi saya tahu bapaknya itu pasti ada hati gini, semoga dikembalikan. So mukanya itu terbaca. Saya dikasih, saya tahu bapaknya tulus kasih. Bapaknya terima, ya terima kasih, diturunkan. Biasanya apa yang akan terjadi? Bapaknya dikasih yang lebih besar, ya kan saudara, uangnya lebih tebal. Tapi hari itu Cima melakukan sebuah hal yang tak terduga bagi saya. Dia bilang, Pak, saya nggak ada uang lagi itu Pak. Saya lihat wajah bapaknya. Itu campur sedih, kecewa, tapi mencoba tulus, mencoba ikhlas. Dia bilang, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi tambah turun, gak apa-apa, gak apa-apa. Hari itu saya lihat bahwa saya mau ketawa, saya untung pakai masker, gak ketahuan kan, saya gak ketawa. Saya lihatin bapaknya, saya bilang kasihan. Dan hari itu saya lihat Cimel, oh mungkin habis ini Cimel akan kasih. Cimel tetap khotbah, bapaknya tetap di situ. Cimel khotbah, bapaknya tuh mukanya tambah di. Tapi setelah itu semua, ketika itu saya lihat bapaknya mulai bisa sedikit tertawa, bisa sedikit legowo. Dan tiba-tiba Cimel keluarkan uang, ini loh Pak, buat Bapak. Dari mukanya tuh, gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih, puji Tuhan, dia turun balik. Saya bilang, seringkali itu tidak terjadi sesuai ekspektasi kita. Kita pikir, oh dengan segera cepat, dengan cepat, instan, uang itu akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Atau apa yang saya korbankan akan kembali berlipat-lipat kali ganda secara cepat. Tapi seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan tidak selalu secepat yang kita mau. Tapi sejujurnya disitulah reaksi kita menentukan segalanya. Apakah kita bisa tak percaya kepada Tuhan? Bisakah kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Sekalipun Tuhan yang mengizinkan mereka masuk ke dapur perapian, mereka tetap percaya kepada Tuhannya. Bisakah kita seperti Daniel, Tuhan mempercaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengizinkan dia masuk ke lubang singa, tapi Daniel tetap percaya kepada Tuhannya. Bisakah kita punya iman yang seperti itu?
Saudara, karena hari-hari ini kita perlu punya iman yang seperti itu. Iman yang tidak goyah, tapi tetap percaya bahwa waktunya itu yang terbaik buat setiap kita. Nah, saya berdoa jangan ada di antara kita yang memilih untuk punya victim mentality, mentalitas korban. Tapi hidup kita menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Tidak diungkit-ungkit, tapi menjadi sebuah kesaksian, jadi berkat untuk banyak orang. Mari kita lanjutkan, saudara. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Hari itu di hadapan Tuhan, Gideon itu cuma diibaratkan sekeping roti jelai. Saudara, roti jelai itu berbeda dengan roti gandum. Roti jelai itu kelasnya ada di bawah roti gandum. Karena bahan-bahan yang mereka gunakan itu bahan-bahan kelas rendah. Jadi kalau saudara baca di kisah di Alkitab di Perjanjian Lama, bahkan jelas roti jelai itu untuk makanan orang miskin. Dan roti jelai itu untuk makanan ternak, kuda dan sebagainya. Jadi roti jelai itu grade-nya, kelasnya ada di bawah dari roti gandum. Tapi yang aneh, Tuhan bukakan saya, saudara ingat ketika Tuhan membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Roti yang Tuhan pakai itu roti jelai, bukan roti gandum. Dan ketika saya baca itu, Tuhan berkata, aku Tuhan yang punya kebiasaan memakai orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak terlihat kuat, orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Seringkali Tuhan harus mencari roti-roti jelai supaya mujizatnya bisa terjadi melewati hidup orang itu. Karena ketika Tuhan menemukan roti gandum, orang yang merasa hebat, orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain, orang yang merasa lebih kaya, lebih diberkati, lebih rohani dari yang lain. Ketika itu mujizat Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup orang itu. Tapi seringkali Tuhan harus mencari orang-orang yang seperti roti jelai. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak pernah mungkin mendapatkan apresiasi apapun. Orang-orang yang mungkin dalam pelayanan tidak pernah dipandang, tidak pernah dilihat. Bahkan mungkin tidak pernah difoto, tidak pernah divideo. Orang-orang mungkin dalam pekerjaannya yang suka direndahkan. Orang-orang yang mungkin orang berkata, ini tidak mungkin ini. Orang-orang yang mungkin seringkali tidak pernah dipandang oleh dunia. Tapi saudara, kalau hari itu adalah orang, saudara adalah orangnya. Artinya saudara adalah orang yang paling tepat untuk dia gunakan, untuk menjadi alat, untuk menjadi penyalur akan mujizat Tuhan. Kalau saudara berkata, aku harus seperti roti gandum, percayalah mujizat tidak bisa terjadi. Kenapa? Saudara, ini buktinya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya bisa ngerti maksud Tuhan. Roti gandum, ketika dia merasa dia sudah hebat, dia pakai Tuhan sombong gak? Sombong. Kemuliaannya pasti diambil. Tapi ketika Tuhan menemukan roti jelai, Tuhan pakai, sadar gak dari mana dia diambil? Sadar. Kok kamu tahu saya ini roti jelai? Papi saya pun kalau hari ini dia masih hidup, papi saya akan berkata, saya golongan roti jelai juga. Saya mau lihat papi saya dulu, hitam, kurus, miskin, dekil. Papi saya. Kemarin saya dengan mami saya buka-buka foto lama. Ketemu Cireka masih muda sama Om Thomas zaman pacaran. Masih muda.
Usyanti masih muda menggendong Hedi bayi kecil. Saya lihat foto papi saya tanya ke mami, Mami kok mau sih Pi sama orang kayak gini? Bilang mami juga bingung kenapa mami mau. Tapi dulu papi itu hitam, dekil, miskin lah. Mami saya berbeda, berkebalikan. Mami saya umur 17 tahun menggelar pesta ulang tahun gede-gedean karena memang kaya waktu zaman itu. Papi saya miskin. Suatu hari itu saya bahkan mengerti kalau hari papi saya hidup, beliau akan berkata, aku ini juga roti jelai. Saya tahu kenapa saya ini orang roti jelai. Setelah saya ngomong di depan mimbar 2 menit aja nggak tahan. Saya disuruh khotbah nggak bisa. Saya orang yang paling minder, ketemu orang natap mata nggak berani. Pertama kali ketika papi saya suruh saya khotbah, saya bilang, Pi, jangan malu-malukan anakmu ini. Kalau saya khotbah, malu-maluin. Papi akan memalukan saya. Tapi jawaban beliau yang hari ini sampai hari ini saya pegang. Beliau begini, Sang, kalau kamu tolak panggilan Tuhan, enakmu legamu sekarang, gak tegang. Tapi setelah itu menyesalmu seumur hidup. Kalau kamu berkata ya pada panggilannya sekarang, gak enak sekarang. Tapi ketika kamu ada di mimbar nanti, kamu akan lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Soalnya ketika itu perkataan itu saya pegang sampai sekarang. Dan setiap kali saya naik ke mimbar, saya bilang, Tuhan, saya pasrah. Kalau saya memalukan diri saya, ya sudah. Memang roti jelai. Nggak mau apa. Tapi kalau sampai saya bisa menyampaikan dengan benar, dan orang bisa ngerti maksud saya, dan tidak ada yang tidur di kebaktian, berarti itu anugerah Tuhan. Saya bilang. Saudara, apakah setelah itu langsung penyertaan Tuhan datang? Bam! Enggak. I wish, saya harap. Tapi ketika saya ada di atas, dan saya coba altar call, tidak pernah ada orang yang rebah. Dan membuat saya punya obsesi, kalau mendoakan orang harus rebah. Dan obsesi saya lama-lama mengerikan. Kami latihan dengan junior, bagaimana menjegal orang ketika dalam hadirat Tuhan, supaya terlihat rebah. Sudah tahu apa yang kita lakukan? Ada orang berdoa, kan rame kan padat, sebelum ada social distancing padat. Enggak rebah, kayaknya enggak keter. Kakinya mulai saya mulai bilang bam. Saya pernah lakuin itu. Saya tahu yang terjadi. Tantennya berdiri, saya dimaki-maki. Kamu berani smackdown saya? Maaf tante, saya bilang maaf tante. Mohon maaf, saya bilang. Kepingan sekali nyoba orang rebah, saya bilang maaf tante, maaf. Kamu berani, ya tante maaf tante, maaf. Saya balik tante, maaf tante. Sudah saya lihat berkali-kali. Saya tahu KKR dengan anak pendeta Petrus Agung Purnomo. KKR ke-9 nilai. Nama saya dipajang gede-gede, saya masih ingat di Salatiga. Di STT Sangkakala. Sekolah Alkitab. KKR ke-9. Nama saya dipajang gede-gede, yang paling gede bukan hadasahnya. Anak dari pendeta Petrus Agung Purnomo. Bapak saya juga datang, saya bilang. Cuma saya doang ini yang datang. Sebuah ilahi. Yang bisu tetap bisu, yang tuli tetap tuli. Yang rebah tetap rebah, tidak berdiri. Pulang datang pakai kursi roda, pulang tetap pakai kursi roda. Saya tahu yang sembuh apa? Encok, pegelinu, pusing. Saya bilang ya lumayan, saya bilang lumayan lah. Yang kanker tetap kanker. Saya tahu turun, saya malunya kayak apa. Orang bilang gini, Dek, kok gak sembuh saya? Saya bilang, mohon maaf Pak, saya juga gak tahu kenapa Bapak gak sembuh. Saya bilang, saya juga gak tahu apa yang harus saya lakuin. Malunya so malam itu saya datang ke Papi, saya bilang, Pi, Sasa kan sudah bilang, jangan malu-maluin Sasa. Saya bilang, malu saya. Dan hari itu adalah hari-hari yang parah. Pernah KKR dengan Bevis, kita berdua altar call, gak ada yang maju. Anak muda tak menteleng ini. Jangan malu. Saya pulang dari situ, ibu penggembalanya mencoba menghibur saya. Saya itu sebenarnya sudah mau maju.
Saya hari itu saya bilang, Bu, nggak apa-apa, nggak usah dibela, nggak apa-apa kok Bu. Saya bilang, nggak apa-apa, saya ngerti. Saya tahu malunya, pulang aja jerit-jerit di kamar. Altar kok gak ada yang maju, saya bilang. Katanya kok Hengkis tuh nyoba. Pertama kali saya diajari, kalau orang mau altar call itu suruh merem dulu, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Oke, semua merem. Siapa yang mau didoakan, angkat tangan, suruh angkat tangan tuh, angkat tangan. Semua angkat tangan. Oke, sudah. Sekarang maju ke depan. Tiba-tiba angkat tangan. Setelah tangannya dia masuk kantong. Jangan malu. Diprototin semua. Setengah jam saya tungguin. Sama Bevis berdua di depan sampai cingak-cinguk. Saya bilang, Bev, daripada kita memalukan diri lebih lagi, malah kita tutup kebaktian hari ini, saya bilang. Pulang itu malu tuh, gak ada yang ngajak foto, gak ada saudara. Orang bilang mau ngedian. Jadi saudara, saya pernah mengalami hari-hari itu. Saya tahu kenapa saya bilang saya ini roti jelai. Saya khotbah di depan mata saya. Amin. Saya tahu malu. Paling parah saya pernah khotbah, saya turun, dada tinggi saya sampai, wah konseling. Ya ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya tuh kok nggak ngerti kamu khotbah apa ya? Situ malunya, muka saya mau saya taruh mana saya nggak tahu. Saya bilang, Bu, saya sebenarnya juga nggak tahu saya khotbah apa. Jadi nggak apa-apa kalau Ibu nggak ngerti, kayak saya juga nggak ngerti Ibu. Tapi yang pasti Tuhan mengasihi Ibu. Saya mau ngomong apa? Saya kata itu tuh hari-hari saya. Maka saya bilang saya ini roti jelai. Sudah hari itu ketika papi saya pulang, sudah tahu orang semua berkata apa? Kamu adalah penerus Petrus Agung. Saya bilang, Tuhan, saya khotbah aja orang kagak ada yang ngerti. Khotbah nggak ada yang rebah. Ke sebuah ilahi juga kagak pernah. Saya bilang, mau bagaimana? Tapi hari itu saya mengerti itu adalah fase padang gurun dalam hidup saya. Dan kalau saudara perhatikan di Alkitab, ketika Yesus keluar dari fase padang gurun, Yesus keluar dengan kemuliaan Tuhan. Yesus turun dari padang gurun dengan ada power from above dalam hidup Yesus. Hari itu saya tahu itu padang gurun ketika papi saya pulang. Dan saya dipaksa harus khotbah menggantikan jadwal papi saya hampir 2 tahun. Dari orang gak bisa khotbah. Saya tahu saya khotbah bahasa Inggris pertama kali. Orang datangnya saya bilang ini, khotbah bahasa Indonesia kayak singa, kayak Inggris kayak kucing kamu. Bisa bayangin? Besoknya saya khotbah bahasa Inggris saya nggak mau. Sudah jangan paksa saya. Saya ini cuma kucing, saya bilang. Jangan paksa saya. Saya nangis-nangis di kamar. Tapi besoknya mau nggak mau harus khotbah, nama saya kepampang. Tapi ketika itu saya tahu itu padang gurun dalam hidup saya. Dan saya tahu ketika saya lewati, saya mengucap syukur, saya tidak murtad, saya tidak marah. Dan perjumpaan dengan Yesus itu yang mengubahkan hidup saya. Ketika itu saya tahu ada api yang tidak padam di hati saya. Sejak itu saya naik ke mimbar, saya nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir malunya, saya lebih banyak mempermalukan diri saya sendiri. Saya nggak pernah pede, saudara. Dengan sering kali ketika saya ada di atas mimbar, orang ngata-ngatai, fisik dan segala macam, saya nggak pernah pede. Saya nggak mau orang ngatai fisik saya. Saya gendut, saya tahu, saya nggak perlu dikasih tahu. Tapi banyak orang mikir saya nggak tahu kalau saya gendut. Saya tahu tante, 100% saya tahu. Tiap hari ngaca. Tapi ketika itu, ketika papi saya pulang, saya berubah mindset. Itulah lebih baik saya permalukan diri saya daripada orang lain permalukan saya. Sejak itu kayak saya khotbah, saya tahu kok saya gendut, mau apa saudara? Tapi Tuhan kok bisa pakai orang gendut seperti saya, Tuhan bisa pakai orang kurus seperti Anda. Saya permalukan diri saya. Sejak itu saya mengucap syukur, tidak datangnya saya, kok kamu gendut, gak ada. Karena mereka tahu saya sadar bahwa saya gendut. Lagi diet, semoga kelihatan. Kalau nggak kelihatan, karena inner beauty saya terlalu banyak. Makanya kalau ada orang tanya, berat berapa? 45 kilo. Loh sisanya inner beauty. Gak bisa dikalahkan kalau itu. Mau apa? Tapi ketika itu, sejak itu saya naik ke mimbar, saya nggak mikir apa-apa. Saya bodoh amat lah. Yang penting saya melakukan panggilan saya. Dan ketika itu tiba-tiba saya masih ingat acara Bahtera di Glorious Time di ICE. Puluhan ribu yang datang.
Sebelum saya naik ke mimbar, saya tuh getar sebadan. Dan Ibu Iin berkata, maju sendirian. Saya nggak berani berdebat dengan Ibu Iin, ya. Saya tapi berdebat dengan diri saya sendiri. Saya itu sampai badan tuh getar, saya jalan ke kanan, saya jalan ke kiri. Mau makan, enggak, sehari saya nggak makan kayak orang puasa. Mau minum, enggak. Muka saya pucat total. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini saya memalukan diri saya lagi, habislah saya. Tapi saya percaya, sesuai yang Papi pernah bilang, ketika saya ada di mimbar itu, Engkau Tuhan yang akan menyertai saya. Saya naik ke mimbar. Saya orang itu kayak saya hari itu merasakan roh Tuhan berkuasa dalam hidup saya. Saya nggak bisa ngontrol badan saya. Saya ngucap, bahkan sampai hari ini saya lupa saya ngomong apa. Saya bisa punya keberanian sampai manggil orang altar call. Saya harus saya bisa merasa badan saya bisa gerak ke kanan ke kiri. Dan saya tahu itu Tuhan, itu bukan saya. Tiba-tiba altar call ribuan orang itu bam. Saya sampai harus lari ke atas. Dan tiba-tiba saya berkata, gandengan tangan semua. Saya dalam hati saya tahu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Saya tahu maksudmu adalah Engkau akan merebahkan semua mereka. Jangan Tuhan. Saya ngerebahin satu orang aja gak pernah Tuhan. Jangan, di hati saya jangan. Tapi mulut saya, gandengan tangan. Di hati saya bergulat dengan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan malukan anakmu ini Tuhan. Jangan Tuhan. Di hari itu saya tahu Tuhan bilang, nah aku Tuhan yang tidak akan pernah memalukan engkau. Dan hari itu kata, gandengan tangan. Tiba-tiba saya nunjuk choir. Bilang, kamu doain yang choir, kamu akan lihat penyertaan. Bilang, choir gandengan tangan. Saya datang, merebak. Saya bilang, wow. Saya bilang, Tuhan itu ribuan yang di depan. Saya bilang, ini masih ratusan. Ini ribuan gimana ini yang di depan? Tiba-tiba saya lihat ada dua gadis di depan sini. Dua persis. Paling dekat dengan mimbar. Saya doakan yang kiri. Ya udahlah, saya bilang, enggak tahu lah. Malu ya udahlah. Saya bilang, yang penting mengikuti Tuhan. Saya pegang yang kiri. Yerba yang mana? Kanan. Kalau sudah mau lihat videonya, sampai sekarang di Instagram saya ada. Saya doain yang kiri, yang rebah yang kanan, yang kiri kagak rebah. Yang kanan, jebret. Saya lagi jalan, karena saya belum didoakan, saya lagi jalan. Dan di video itu jelas, saya lagi jalan, bam, saya nyampe kosong, saya balik. Gak jadi. Satu, selesai. Saya tahu orang itu, wah kamu luar biasa ya penuh pengurapan. Saya bingung. Saya bilang, loh saya tuh doain yang kiri kok. Yang jatuh yang kanan. Loh, saudara, saya bisa ngerti maksudnya. Roti jelai. Saudara akan sadar itu bukan kita, tapi itu Tuhan. Sama seperti Gideon. Menurut saya Gideon adalah orang yang tahu. Bukan karena kuat, bukan karena kegagahan Gideon. Tapi karena kuasa Tuhan itu sempurna dalam kelemahan kita. Itu Tuhan. Semalam itu, ketika itu setelah itu saya doain orang, saya bisa rasain hadirat Tuhan. Tapi setiap malam ketika orang berkata, bagaimana caranya bisa sesakti itu? Saya bilang gak ada latihannya. Saya sudah coba latihan ini loh, dimaki-maki. Saya bilang, saya tahu itu bukan saya, tapi itu Tuhan. Saya dipanggil orang khotbah, saya ngucap syukur, saya bilang itu Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku ini cuma roti jelai. Kayak Gideon itu, paling kecil. Mungkin paling tidak dianggap, mungkin paling miskin. Mungkin gak dianggap. Tapi ketika Engkau Tuhan yang menyertai, roti jelai seperti kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Saudara, dan sekali Dia menyertai, percayalah Dia Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan saudara. Sekali Dia menyertai saudara, seumur hidup kita, bahkan sampai anak cucu kita pun akan disertai Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Ayat yang terakhir, Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. So, terutama ini khusus untuk anak-anak muda. So, Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami.
Sebab seperti orangnya demikianlah pula kekuatannya. Maka bangunlah, penuhnya Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Ini terutama khusus buat anak-anak muda, jangan ada di antara kita yang menjadi yeter. Ketika hari itu bapaknya bukakan begitu banyak, dan bapaknya memberikan pedang dalam hidup yeter, yeter memilih untuk meletakkan pedangnya karena ia takut, karena ia masih muda. Saya berdoa jangan ada di antara kita yang meletakkan pedang kita, karena kita dipanggil bukan menjadi generasi yeter. Kita dipanggil menjadi generasi penuntas yang menuntaskan segala sesuatu. Hari ini saya tidak peduli apakah orang tuamu mungkin secara rohani lebih perang lebih banyak. Bukan berarti kita sebagai anak-anaknya kita bisa berkata, oh ya itu orang tuaku dulu, aku nggak perlu. Salah. Justru apapun yang orang tuamu lakukan, kerjakan 2 kali lipat. Elia ke Elisa, Elisa bekerja 2 kali lipat. Dia menerima jubah 2 kali lipat. Tapi dia juga bekerja keras 2 kali lipat. Saudara, dan hari ini saya berdoa jangan ada di antara kita yang mudah meletakkan pedang kita hanya karena kita merasa kecil, hanya karena kita merasa tidak mampu, hanya kita merasa miskin. Tapi angkat pedangmu karena engkau tahu engkau disertai Tuhan. Terutama buat anak-anak muda, engkau tidak harus punya panggilan yang sama dengan orang tuamu. Engkau tidak harus punya panggilan yang sama. Engkau punya panggilanmu masing-masing. Tapi secara api, secara cinta, engkau tidak boleh lebih rendah dari mereka. Dan saya percaya itu keinginan semua orang tua buat anak-anaknya. Tidak mau mereka melihat anaknya seperti yeter yang memilih untuk meletakkan pedangnya karena ia masih muda dan karena ia ketakutan. Tapi saya berdoa semua kita akan mengerjakan 2 kali lipat, akan menuntaskan banyak hal. Sekali lagi kita berkata unstoppable, unbreakable, bukan hanya sekedar mulut. Tapi apapun yang terjadi, apapun kondisimu, saudara, saya berdoa jangan ada di antara kita yang memilih untuk meletakkan pedang. Tapi mari seperti Gideon, kita percaya kepada Tuhan kita. Mari kita seperti Gideon, yang kelihatannya itu tidak mungkin, kenyataannya tidak mungkin. Tapi with God, nothing is impossible. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari itu Gideon ketika Tuhan berkata, kurangi pasukanmu sampai 300. Hari itu pasukan Gideon melawan musuh yang begitu banyak. Tapi hari itu Gideon tidak mempertanyakan Tuhan. Dan Gideon melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Saya tahu sejarah itu terulang kembali. Ketika hari itu Israel mengalami Yom Kippur, merayakan Yom Kippur. Di Israel ketika Yom Kippur semuanya kosong. Semua orang akan berdoa di rumah mereka masing-masing. Dan hari itu 2 negara tahu bahwa Israel ketika mereka merayakan Yom Kippur, mereka akan masuk ke rumah dan tidak ada tentara yang siap. Dan tertulis jelas di museum itu bahwa jumlah bangsa Israel, pasukan Israel dan pasukan musuh itu 1:10. Terlalu jauh. Bahkan apa yang musuh punya mereka nggak punya. Dan hari itu mereka akan menyerang dari utara dan dari timur bersama-sama. Dan mereka tahu mereka akan habis, bangsa Israel akan habis. Tapi saudara tahu hari itu mereka menyerang tepat waktu Yom Kippur. Ketika semua bangsa sedang berpuasa, ketika semuanya sedang berdoa. Entah bagaimana di musim itu tertulis, bangsa Israel tetap memenangkan peperangan itu. Saudara tahu, ketika Gideon cuma sekeping roti jelai, mengobrak-ngabrikan musuh. Menurut saya bukan kehebatan sekeping roti jelai itu. Karena ada tangan yang tidak terlihat yang akan mengikuti kemanapun keping roti jelai itu berjalan. Dan tangan ini yang akan berperang bagi Gideon. Dan ketika itu bangsa Israel semua orang berdoa dan ini yang musuh salah. Ketika kita berpuasa, ketika kita berlutut, bukan kita yang maju berperang. Tapi ada tangan yang tidak terlihat. Itu yang akan berperang bagi kita semua. Saya berdoa hari ini tidak di antara kita yang memilih menjadi yeter. Tidak di antara kita yang memilih untuk menolak panggilan Tuhan. Tidak di antara kita yang menolak akan tugas dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, apapun kondisi saudara, jika hari ini Tuhan berjanji, nah aku yang akan menyertai engkau.
maka percayalah kemenangan itu yang akan diberikan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara keluar, percayalah saudara akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Biar hari ini sekali lagi kami mau berkata kami siap untuk semua panggilan dalam hidupmu. Tapi sekali lagi kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Ya Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ya Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. ini doa kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Buat ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Buat kami siap untuk menerima panggilan-Mu dalam hidup kami. Penuhi aku. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Karena kami rindukan adalah lawatan bagi bangsa kami ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Ku rindukan Roh-Mu Urapi kami ya Tuhan. saat ini, Yesus. Tuhan, ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di Hadir sini dalam hidup kami sekali saat lagi ya ini, Tuhan. Tuhan. Buang setiap keletihan dalam hidup kami. Ku rindukan Buang semua yang habis dari hidup kami ya Tuhan. Rapi, Buang semua keraguan dalam hidup kami. Yesus. Karena yang kami rindukan pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Ku rindukan Ya. Kau hadir di sini saat ini, Saat ini Tuhan. Tuhan. Saat ini. Ku rindukan Roh-Mu Mengurapi saat ini. Yesus. Buang semua keraguan dalam hati kami. Buang semua ketidakpercayaan dalam hidup kami. Tuhan, kami hari sekali lagi kami buka hati kami. Kami buka hidup kami dan kami undang Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, urapi kami. Kami roti-roti jelai yang tidak berharga. Tapi kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tapi hari ini Abang minta Tuhan, jangan Anda biarkan satu orang pun di tempat ini yang menolak panggilan, yang menolak tugas mulia-Mu Tuhan. Tapi buat mulai malam hari ini, kami memutuskan apapun yang kami lakukan, apapun yang Kau perintahkan akan kami lakukan ya Tuhan.
Apapun panggilan-Mu dalam hidup kami akan berkata ya. Sekalipun kami tidak tahu apakah kami mampu atau tidak, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Buat hari ini telinga kami mendengar akan panggilan-Mu. Buat hari ini telinga kami mendengar akan tugas-Mu. Jangan biarkan kami sibuk sendiri Tuhan, tapi buat telinga kami mendengar akan setiap tugas. Buat kami telinga kami mendengar akan setiap panggilan. Dan mulut kami akan berkata ya. Kami akan menjawab ya Tuhan pada apapun panggilan dan tugas-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Keluar dari hatimu katakan ini deklarasi kami Tuhan. Ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, ya ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ini jawaban kami Tuhan. Deklarasi kami Tuhan. Jangan biarkan ketakutan membuat kami menolak Engkau. Jangan biarkan keraguan membuat kami menolak Engkau. Tapi biar hari ini apapun panggilan, apapun perintah-Mu, kami akan berkata ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan memampukan, Engkau Tuhan yang akan menyertai. Engkaulah awal dan Engkau yang akhir. Engkau yang mengawali dan Engkau juga Tuhan yang akan mengakhiri. Dan kami tahu Immanuel itu ada dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kami. Maka kami tahu Tuhan, nothing is impossible with you. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami memilih untuk percaya kepadamu. Tambahkan roh iman dalam hidup setiap kami. Jangan ada biarkan iman kami yang menjadi runtuh maupun mati. Kau tambahkan iman dalam hidup kami. Kau tambahkan cinta dalam hidup kami. Kau tambahkan keintiman dalam hidup setiap kami. Dan mulai hari kami berkata Tuhan, apapun yang Kau perintahkan, kami akan berkata ya pada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, hari ini Kau memeteraikan semua firman yang ada. Hamba sudah selesai, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau belum selesai dalam hidup kami. Terus bekerja, terus pulihkan, ubahkan cara pikir kami yang salah dan sesuai dengan firman-Mu. Itu yang masuk dalam hidup setiap kami. Tidak ada roh ketakutan karena ada Yesus dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan. Kita mau persembahkan semua korban yang sudah saudara berikan. Biar ini jadi 5 roti 2 ikan untuk menjangkau tidak hanya ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia. Kami ucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu terus Engkau terngiang dalam hidup kami, bahwa Engkau bisa memakai siapapun
dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Inilah masanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa Engkau mencurahkan atas kau semua manusia. Tuhan, teruna-teruna anak-anak kecil akan mendapat penglihatan, akan bernubuat, dan orang-orang akan mendapat mimpi. Tuhan, inilah masanya. Kami mau percaya Tuhan, karena hujan kegerakan akan segera tiba. Tuhan, siapkan setiap diri anak-anak-Mu, siap hidup kami dan juga tempat ini Tuhan, untuk menjadi lumbung-lumbung, untuk menuai akan jutaan jiwa, bahkan puluhan ratusan juta jiwa yang akan datang kepadamu Tuhan. Ucap syukur Engkau memberkati setiap korban persembahan sudah anak-anak-Mu berikan Tuhan. Biar ini jadi benih yang luar biasa, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Biar damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Engkau yang menyatakan pribadi-Mu, hadirat-Mu, yang membuat hidup kami semua berbeda. Seperti Musa berkata, ketika Engkau ada berada tengah-tengah kami, disitulah hidup kami akan beda. Engkau yang akan membuat perbedaan dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami, dan kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dari Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dengan kuasa darah perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.